Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfahmi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Idel Waldelmi SEI MSI selaku dosen mata kuliah manajemen perubahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pendorong perubahan organisasi. Organisasi yang dihadapkan pada lingkungan yang dinamis, kompleks, dan seringkali sulit diprediksi sangat membutuhkan komitmen untuk selalu melakukan perbaikan melalui suatu proses perubahan. Perubahan organisasi adalah usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Di satu sisi, mengkomunikasikan pentingnya penggunaan kreativitas dan inovasi dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang dinamis adalah sebagai usaha untuk membentuk manajer potensial yang mampu memimpin proses inovasi serta perubahan organisasi yang direncanakan. Saat ini, semua organisasi menghadapi dunia yang terus berubah. Setiap aspek operasinya, baik di sektor produksi atau jasa. Beberapa faktor baik eksternal maupun internal berperan sebagai pemicu atau pendorong perubahan dalam organisasi. Menurut Drucker pada tahun 1994, membandingkan besarnya perubahan saat ini dengan revolusi industri sekitar tahun 1800 dan kebangkitan sekitar tahun 1500. Organisasi yang mampu memahami fenomena lingkungan yang berubah dan cepat beradaptasi untuk berubah hanya akan mampu bertahan dan berkembang sesuai kebutuhan organisasi secara proaktif, memulai perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan bisnis, strategi bisnis, struktur organisasi, budaya, produk atau layanan, sumber daya manusia, dan teknologi. Pada hakikatnya, secara garis besar, faktor penyebab terjadinya perubahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor eksternal adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber antara lain problem hubungan antar anggota, problem dalam proses kerjasama, problem keuangan. Greenberg dan Baron memisahkan antara perubahan terencana dengan perubahan yang tidak terencana sebagai faktor penentu perubahan. Perubahan terencana adalah aktivitas yang dimaksudkan dan diarahkan dalam sifat dan desainnya untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi. Sementara itu, perubahan tidak terencana merupakan pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal, di luar kontrol organisasi. Yang pertama, perubahan terencana. Greenberg dan Baron pada tahun 1997 menyebutkan bahwa perubahan terencana ialah sebagai berikut. A. Change in product or service, atau perubahan dalam produk atau jasa. B. Change in organizational size and struktur, atau perubahan dalam ukuran atau struktur organisasi. C. Perubahan in administrative system, atau perubahan dalam sistem administrasi. D. Introduction of new technology, atau introduksi teknologi baru. Kedua, perubahan tidak terencana. Sementara itu, perubahan tidak terencana terjadi begitu saja dan mau tidak mau, sebuah organisasi harus mengikuti perubahan tersebut. Perubahan tidak terencana menurut Greenberg
dan baron terjadi karena adanya hal-hal berikut. A. Shifting employed demographic atau pergeseran demografis pekerja. B. Performance gaps atau kesenjangan kinerja. Ketiga, government regulation atau peraturan pemerintah. D. Global competition atau kompetisi global. E. Change economic condition atau perubahan kondisi ekonomi. F. Advance in technology atau kemajuan dalam teknologi. Ketiga, kekuatan untuk perubahan Robbins. Robbins mengungkapkan ada 6 faktor yang merupakan kekuatan untuk perubahan, yaitu sebagai berikut. A. Nature of the workforce atau sifat tenaga kerja. B. Teknologi. C. Economic shocks atau kejutan ekonomi. D. Competition atau persaingan. E. Social trend atau kecenderungan sosial. F. World politik atau politik dunia. 4. Pergerak perubahan Anderson. Anderson pada tahun 2006 mengemukakan bahwa terdapat 7 faktor penggerak yang dapat memengaruhi keberlangsungan perubahan. 4 penggerak pada umumnya sudah dikenal oleh para pemimpin, dan 3 penggerak lainnya relatif masih baru bagi mereka. Faktor penggerak bergerak dari faktor yang bersifatnya eksternal dan impersonal, seperti faktor lingkungan, pasar, dan organisasi, menuju pada faktor yang sifatnya internal dan personal, seperti pada faktor budaya dan orang. 2. Proses perubahan. Littlejohn pada tahun 1999 menjelaskan hal ini dalam genre interactionist teroris. Dalam teori ini dijelaskan bahwa memahami kehidupan sosial sebagai proses interaksi, komunikasi, merupakan sarana kita belajar berperilaku. Komunikasi merupakan perekat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpa komunikasi. Struktur sosial diciptakan dan ditopang melalui interaksi. Bahasa yang dipakai dalam komunikasi adalah untuk menciptakan struktur-struktur sosial. Hubungan antara perubahan sosial dan komunikasi pernah diamati oleh Goran Hadebro dalam Nudrin pada tahun 2004 sebagai berikut. Teori komunikasi mengandung makna pertukaran pesan, tidak ada perubahan dalam masyarakat tanpa peran komunikasi. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa komunikasi hadir pada semua upaya bertujuan membawa ke arah perubahan. Meskipun dikatakan bahwa komunikasi hadir dengan tujuan membawa perubahan, namun ia bukan satu-satunya alat dalam membawa perubahan sosial. Dengan kata lain, perubahan hanya salah satu dari banyak faktor yang menimbulkan perubahan masyarakat. 3. Kecepatan perubahan. Di dalam menjalankan manajemen perubahan dikenal adanya pemeran utama sehingga menyangkut pula tanggung jawab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, change advocates. 2. Sponsor. Ketiga, change agents. 4. Targets. Perubahan tidak dapat diletakkan dalam kehidupan manusia. Perubahan mulai disadari menjadi bagian yang penting dari suatu organisasi diawali sekitar 40 tahun yang lalu, dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk memecahkan masalah yang timbul akibat 4. Tarik ulur stabilitas dan perubahan organisasi. Pandangan klasik mengatakan bahwa stabilitas organisasi menjadi penting karena adanya bisa kinerja dengan baik jika dan hanya jika didukung oleh keadaan organisasi yang stabil. Stabilitas organisasi memungkinkan karyawan yang bekerja di dalamnya merasa nyaman dalam bekerja. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.